Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada hari ini, semoga anak-anakku SMK YPM 1 dan juga semuanya, khususnya kelas 3 SMK YPM 1, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi fikih. Itu masalah bagian pertama, bisa dibuka di buku panduannya masing-masing, halaman 2, tentang masalah pengertian dan fungsi khitbah atau lamaran. Saya ulangi lagi materinya, pengertian dan fungsi dari khitbah atau lamaran. Pertama, masalah pengertian khitbah atau lamaran, yaitu sebuah ungkapan seorang laki-laki tentang keinginan untuk mengawini seorang perempuan. Jadi khitbah itu ungkapan seorang laki-laki tentang keinginan mau menikahi wanita yang dia inginkan, apa Fatimah, apa Hindun, atau yang lainnya. Setelah itu diumumkan kepada khalayak atau khalayak umum oleh pihak yang terlibat dalam proses pinangan, baik sendiri atau secara bersama-sama. Jadi setelah itu baru diumumkan, atau istilah kita mengajak keluarga besar, tetangga, atau mungkin tokoh masyarakat. Itu namanya khitbah. Apabila pinangan atau khitbah tersebut oleh pihak dipinang atau awalinya, maka jadilah hubungan pinangan di antara kedua belah pihak. Jadi kalau memang yang mengkhitbah itu memang dari laki-laki itu sendiri, atau memang diwakilkan oleh orang tuanya atau mungkin orang lain, maka sudah menjadi pinangan yang resmi antara laki-laki dan perempuan itu. Selanjutnya, khitbah atau lamaran merupakan langkah awal dari pernikahan. Jadi ini secara lumrah, sebelum akad nikah rata-rata atau secara umum diadakan sebuah lamaran atau khitbah, ini secara umum. Tapi ada juga yang memang tanpa proses khitbah langsung terjadi yang namanya pernikahan. Ada juga, tapi itu sebagian kecil. Sebagian besar sebelum terjadi yang namanya akad nikah, terlebih dahulu dilaksanakan yang namanya lamaran. Hal ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diadakan akad nikah antara suami istri untuk mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Jadi disyariatkan adanya khitbah ini semata-mata biar tahu tentang karakter, tentang perilaku, atau tentang keaslian daripada pasangan hidupnya, seperti itu. Nah sekarang dari pengertian di atas ini, sekarang masalah fungsi dari khitbah atau lamaran itu. Khitbah atau meminang sedang sebagai proses pendahuluan menuju jenjang pernikahan mempunyai fungsi sebagai berikut. Nah, fungsinya yang pertama, sebagai cara untuk saling mengenal antara si peminang dan yang dipinang. Jadi fungsinya khitbah itu adalah sebagai cara biar kenal, atau istilah kita ta'aruf, saling kenal antara si fulan dengan fulanah, antara laki-laki dengan perempuan. Fungsinya seperti itu. Karena sangat banyak kadang sebuah pernikahan itu yang awalnya tanpa kenal, yaitu melalui perjodohan antara kedua orang tua umpamanya. Makanya fungsinya khitbah atau lamar itu sebelum terjadi yang namanya az-zaujain, yaitu tali pernikahan suami istri, maka biar saling kenal orangnya, saling kenal tentang karakternya, saling kenal tentang etikanya, tentang perilakunya, dan yang lainnya. Yang kedua, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Jadi fungsinya khitbah itu
tujuannya yang kedua, di kemudian hari biar tidak terjadi penyesalan. Karena sudah melalui proses selama 2 minggu, 1 bulan. Jadi sebelum akad nikah dilaksanakan, sudah terjadi yang namanya khitbah, yaitu lamaran. Sehingga sudah tahu tentang keasliannya, tentang karakternya seperti apa, tentang perilakunya seperti apa, baik atau buruknya seperti apa. Beda halnya kalau memang tanpa melalui proses khitbah atau lamaran, langsung nikah. Bisa jadi di kemudian hari akan terjadi yang namanya penyesalan, toh sekalipun tidak semuanya, tapi ini bisa jadi atau kemungkinan. Nah, oleh karena itu dengan diterapkan kedua fungsi khitbah di atas, maka ada 2 hal yang bisa diharapkan sebagai dampak positifnya. Yang pertama, memberi dorongan untuk segera melaksanakan pernikahan. Nah, karena sudah terjadi yang namanya hubungan khitbah, maka sangat kemungkinan besar terjadi dorongan untuk melaksanakan pernikahan. Toh sekalipun kadang sudah tunangan dengan waktu yang sangat lama, sudah 3-4 tahun, 5 tahun bahkan, akan tetapi ketika sudah mau nyampe pada waktunya yaitu pernikahan, ternyata ini gagal di tengah jalan. Makanya ini cuma secara lumrah. Biasanya ketika sudah menjalin hubungan khitbah antara laki-laki dengan perempuan, otomatis akan secepatnya melaksanakan yang namanya akad nikah. Toh sekalipun ini tidak semuanya. Selanjutnya, kedua belah pihak menjadi lebih yakin untuk hidup bersama dengan damai, bahagia, sejahtera, serta saling mencintai dan menyayangi. Jadi dengan adanya khitbah sebagaimana penjelasan di atas, maka antara fulan dengan fulanah, antara laki-laki dengan perempuan tadi akan terjadi yang namanya saling damai, saling menyayangi, terus saling mencintai, saling menghormati dan menghargai. Karena sudah sekian lama terjadi yang namanya ta'aruf. Bedanya kalau memang tidak saling kenal seperti itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang masalah kriteria atau batasan-batasan wanita yang layak untuk dipinang. Jadi selanjutnya masalah kriteria atau batasan-batasan wanita yang layak dipinang. Secara lumrah biasanya laki-laki memilih yang kaya raya, yang cantik umpamanya. Padahal ini masih begitu kurang sempurna. Kalau memang agamanya kurang mapan, malah dijelaskan dalam sebuah hadis, la tankihun nisa li husnihinna. Jangan sampai mengawini seorang wanita li husnihinna karena kecantikannya. Jadi ada sebuah larangan dari hadis, kita tidak diperkenankan menikahi wanita karena kecantikannya. Kenapa? Fa'asa husnuhunna an yuridiyahunna. Lagi fa'asa husnuhunna an yuridiyahunna. Karena kecantikan itu kemungkinan besar akan bisa menjatuhkan kehormatannya. Jadi gara-gara kecantikan itu bisa jadi akan menjatuhkan kehormatannya. Nah, selanjutnya wala li amwalihinna, dan juga tidak diperkenankan menikahi wanita karena hartanya. Jadi karena dia orang kaya umpamanya, ini tidak diperkenankan. Kenapa? Fa'asa amwaluhunna antu wiyahunna. Karena kekayaan itu mungkin bisa membuat mereka berlaku durhaka. Jadi gara-gara kekayaan atau harta yang sangat besar yang dia miliki akan menyebabkan dia lebih mulia, lebih terhormat daripada suaminya.
bahasanya fa'asa amwaluhunna antughtiyahunna, jadi menyebabkan durhaka gara-gara harta yang sangat banyak yang dia miliki. Makanya jangan sampai gara-gara ini laki-laki menikahi seorang perempuan. Akan tetapi wa ankihuhunna ala din, nikahilah wanita karena atas dasar agama. Jadi dasarnya agama. Fal amatun sauda kharqa dzatuddin afdal. Bahkan dikatakan budak yang jelek, yang hitam, cuman agamanya kuat, itu lebih baik, lebih utama daripada yang merdeka, wanita yang merdeka, cantik dan bersih. Cuman sayangnya agamanya sangat minim atau sangat lemah. Jadi ukuran pertama wanita itu terdapat pada agamanya. Bukan karena kekayaannya, bukan karena nasabnya, bukan karena kecantikannya. Atau sekalipun nanti ada sebuah hadis yang menganjurkan atau mensyariatkan seperti itu. Tapi yang pertama, ukuran yang paling utama adalah masalah agamanya. Selanjutnya dari hadis atau penjelasan di atas sehingga menyebutkan bahwasanya mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya perempuan yang layak untuk dipilih untuk dipinang hendaknya memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama, beragama Islam. Artinya sesama muslim dan memiliki kesadaran melaksanakan ajaran Islam. Jadi sangat tidak boleh atau tidak dibenarkan yang laki-laki muslim sedangkan yang perempuan musyrikah atau non muslim. Itu sangat tidak dibenarkan. Jadi alangkah baiknya dan sewajarnya muslim sama-sama muslim. Dan yang paling utama apalagi dia imannya, Islamnya sangat kuat. Agamanya sangat kuat. Yang kedua, keturunan orang yang subur, artinya mempunyai keturunan yang sehat. Dalam hadis dijelaskan tanakahu tanasalu fa inni ubahilakum bikum al-umam yaumil qiyamah. Tanakahu, nikahilah. Saling nikahlah kalian semua. Tanasalu, sehingga menyebabkan punya keturunan, punya anak. Karena kata Nabi fa inni ubahi bikum al-umam yaumil qiyamah. Karena besok di hari kiamat saya akan berlomba-lomba dengan sebab kalian tentang masalah banyaknya umat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu berakhlakul karimah, yaitu dengan melihat latar belakang sosial keluarganya, budaya, pergaulan dan lain-lain. Jadi sebelum menghitbah atau melamar perempuan, alangkah baiknya dilihat kira-kira wanita itu berakhlak mulia apa tidak. Caranya biar gampang, dilihat dari lingkungannya, dilihat dari keluarganya. Kalau memang wanita itu berada di lingkungan yang kurang mendukung, kalau memang berada di lingkungan keluarga yang kurang mendukung, berarti menunjukkan itu dengan sendiri memberi indikasi bahwasanya secara akhlak kurang mulia. Biasanya seperti itu. Hal ini karena ada anjuran hadis bahwasanya laki-laki dianjurkan untuk menikahi wanita yang berakhlak mulia, yaitu ditinjau dari keluarganya. Tazawwaju fil hijris sholih, kata Nabi. Tazawwaju, nikahlah kalian semua fil hijris sholih, dengan orang tua yang soleh. Fa innal irzah dasasun, karena menurunkan kepada anak yang soleh juga. Jadi kalau memang orang tuanya itu soleh, soleha, maka identik anaknya juga soleh atau soleha. Tapi sebaliknya kalau memang dari lingkungan keluarga yang tidak soleh, maka akan menurunkan atau mempunyai keluarga yang seperti itu juga. Makanya termasuk salah satu cara untuk memandang, menilai antara soleh dan tidaknya, maka harus dari keluarganya. Selanjutnya
yaitu diusahakan wanita yang di khidbah atau dipinang mampu mengelola ekonomi. Kenapa? Karena nanti biar tidak terjadi ketimpangan yang mendasar. Jadi sekiranya bisa mengelola ekonomi keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga. Kadang punya harta banyak tapi sayangnya karena berangkat daripada tidak bisa mengelola harta sehingga terjadi yang namanya adawa, permusuhan, tidak akur atau yang lainnya. Gara-gara sebabnya tidak bisa mengelola ekonomi. Selanjutnya masalah kecantikannya. Nah, ini termasuk. Artinya wajah yang menarik bagi suami hingga betah tinggal di rumah dan tidak menggoda wanita lain. Jadi ukurannya sekiranya dengan kecantikan yang dimiliki perempuan itu, suami itu betah di rumah, tidak keluyuran keluar, bahkan tidak menggoda wanita lain. Selanjutnya sangat dianjurkan untuk mengutamakan yang masih gadis. Ini ada anjuran dari hadis, alaikum bil abakar, nikahilah dengan wanita yang masih gadis. Karena fa innahunna a'dzab afwahan wa antaku arhaman wa ardu bil yasir fa innahunna, karena sesungguhnya mereka yaitu para wanita yang masih gadis itu a'dzab afwahan, itu lebih manis tutur katanya. Jadi tutur katanya lebih manis. Wa antaku arhaman, dan juga lebih banyak keturunannya. Wa ardu bil yasir, dan dapat menerima terhadap yang sedikit. Artinya apa? Artinya kalau dia sudah pengalaman pernah nikah dengan laki-laki lain, maka dia akan membandingkan. Dulu nafkahnya sekian, ternyata sekarang sekian, umpamanya. Selanjutnya diusahakan bukan wanita dari keluarga sendiri, artinya kerabat dekat. Nah, jadi diusahakan bukan dari kerabat dekat. Karena ada sebuah hadis, la tankihul qarabah al-qaribah, jangan sampai menikahi kerabat yang dekat, fa innal walad yukhlaqu tawiyan, karena hal itu akan menyebabkan melahirkan anak yang kurus atau kerempeng. Seperti itu. Dari beberapa penjelasan di atas sehingga muncullah sebuah hadis yang sangat lumrah, yaitu tungkahul mar'ah li arba'in. Dianjurkan menikahi wanita karena 4 faktor. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Cuman catatan seperti tadi di atas. Nah, wali hasabiha, karena nasabnya, dari keturunan siapa. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Lah, fatfar bidatidin taribat yadaka. Cuman yang harus kita mengutamakan, yang harus kita dahulukan masalah agamanya. Artinya apa? Artinya kalau memang nasabnya baik, cuman sayangnya agamanya kurang kuat, maka kita mendahulukan yang agamanya kuat walaupun nasabnya kurang baik. Atau secara ekonomi sangat mapan, ekonomi sangat kuat, cuman sayangnya agamanya masih lemah, maka kita mendahulukan yang agamanya kuat walaupun secara ekonomi sangat-sangat lemah. Atau masalah kecantikan, cuman sayangnya masalah agama ini masih lemah, maka kita tetap mendahulukan yang agamanya kuat walaupun tidak begitu cantik. Nah, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan dan kesempatan ini. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan nanti untuk masalah tugasnya bisa dikerjakan di grup kelas masing-masing. Akhiran summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.